informasi atau sosialisasi mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Tanjung Pinang akan kurang optimal. Nah, oleh sebab itu, melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang, Bapak Wali Kota mengharapkan kita mampu membangun hubungan emosional yang lebih baik untuk bersama-sama membangun daerah Kota Tanjung Pinang. Di sini mungkin nanti akan ada beberapa narasumber yang jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan bisa langsung, sebagaimana kita ketahui bahwa PJ Wali Kota Tanjung Pinang saat ini sedang fokus melaksanakan penertiban yang semakin galak dilaksanakan oleh Pak Akif. Ada mengenai kebersihan, masalah stunting dan berbagai sektor lainnya. Oleh itu, tanpa berpanjang lebar, kami pertama mohon doa restu dan dukungan teman-teman media semua, khususnya teman-teman media di Kota Tanjung Pinang, baik media cetak, elektronik maupun media cyber online, yang mungkin kehadiran dan keberadaan telah mewarnai seluruh informasi maupun penyajian opini publik di Kota Tanjung Pinang. Saya ketahui bahwa media berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah menguatkan bahwa pers merupakan salah satu tambahan pilar demokrasi di negara kita. Tentu hak maupun artinya hak dan kewajiban terhadap undang-undang tersebut, karena negara kita adalah negara hukum. Tentu apa yang menjadi aturan-aturan terhadap undang-undang pers, kami selaku pemerintah akan terus mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi nomenklatur dari aturan seluruh insan pers. Mungkin kami perlu sampaikan bahwa kami diamanahkan sebagai penjabat wali kota Tanjung Pinang. Bila kemarin dilantik oleh Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Haji Ansar Ahmad SCM, pada tanggal 21 September 2023 di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Amanah ini tentu merupakan atas persetujuan Bapak Menteri Dalam Negeri melalui SK Menteri Dalam Negeri atas persetujuan Bapak Presiden. Dan yang terpenting adalah atas usulan yang disampaikan oleh DPRD Kota Tanjung Pinang dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Maka ditunjuklah oleh pemerintah bahwa kami diamanahkan untuk menjabat sebagai penjabat wali kota Tanjung Pinang selama 1 tahun sejak tanggal dilantik. Tentu 1 tahun merupakan periodisasi yang cukup lama, karena ada beberapa agenda yang mendesak yang memang harus kami segerakan dan tuntaskan. Yang pertama, kami kemarin begitu selesai dilantik langsung berkoordinasi dengan tim DAPD bersama DPRD Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah berkat koordinasi yang baik dan lain-lain, maka anggaran perubahan APBD 2023 di Kota Tanjung Pinang telah disahkan kemarin. Kita tinggal menunggu evaluasi yang akan dilakukan oleh provinsi. Sebagai pejabat wali kota Tanjung Pinang, yang pertama, kami tetap melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tanjung Pinang berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang
seluruh kewenangan, seluruh kebijakan, seluruh kewenangan dan tugas dan fungsi dalam undang-undang itu sama persis seperti apa yang menjadi kewenangan wali kota dan wakil wali kota DPRD. Ada 3 urusan kewenangan yang kami jalankan di undang-undang tersebut. Yang pertama, tetap menjalankan terhadap arahan terkait urusan kewenangan absolutnya. Urusan kewenangan absolut adalah urusan kewenangan pemerintah pusat. Kita tidak punya kewenangan itu, tapi kewenangan pemerintah pusat ini, kalau ada arahan dari pusat kita harus laksanakan. Apa saja urusan kewenangan absolut itu, urusan absolut itu yang pertama politik luar negeri, fiskal, moneter, keagamaan, seperti itu. Itu menjalankan terkait urusan kewenangan konkuren. Urusan konkuren itu ada 2. Pertama adalah urusan wajib, yang kedua adalah urusan pilihan. Urusan wajib apa saja? Seperti pendidikan, kesehatan, perumahan pemukiman, ya, terkait kesejahteraan dan yang lain sama. Kalau urusan pilihannya di situ ada pertanian, ada pariwisata, sama. Yang ketiga adalah terkait urusan kewenangan pemerintahan, ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat. Jadi sama. Itu tuh. Jadi saya sampaikan ini agar sama dulu persepsi. Itu yang pertama, tugas pokok kami. Yang kedua, tugas pokok kami adalah mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2020. Mulai dari pemilihan legislatif presiden, legislatif turun bawah, sampai berdasarkan SK Mendagri kepada kami adalah sampai pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020. Kami menghantarkan pilkada sampai terpilihnya kembali wali kota dan wakil wali kota definitif atau terpilih nanti. Kalau sesuai dengan tahapan yang disampaikan dari penyelenggara KPU, bahwa insya Allah untuk satu itu 14 Februari, untuk pilkada kalau tidak sesuai tahapan yang juga dan sudah dikatakan itu tanggal 24 November. Legislatif. Untuk itu kami mohon dukungan dan doa restu dari rekan-rekan semuanya agar penyelenggaraan pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik. Itu tugas pokok. Terus kami memiliki beberapa tugas tambahan prioritas yang disampaikan kepada kami, yaitu terkait visi-misi prioritas atau tugas prioritas dari Bapak Presiden. Yang pertama adalah salah satunya adalah melaksanakan dan membantu untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Tanjung. Kalau terkait kemiskinan Kota Tanjung mungkin bisa nanti dilihat pada data. Dan ini menjadi atensi kami karena berdasarkan data Pusat Statistik tahun 2022 bahwa tingkat kemiskinan di Kota Tanjung itu sebesar 9,85%. Dan salah satu yang menjadi fokus adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Tanjung. Sementara di rata-rata nasional itu 9,5%. Makanya mungkin insya Allah program di 2024 itu kita lebih fokus pada salah satunya di program tersebut. Bapak Ibu, saya perlu sampaikan juga bahwa sesuai amanat undang-undang untuk pelaksanaan sukses pemilu, kami juga sudah mengalokasikan
melalui anggaran APBD itu sebesar 40%. Dengan tidak mengurangi, tetap nantinya pendidikan juga sesuai tuntutan undang-undang itu harus 20%. Dan 2023 kita sudah menetapkan alokasi pendidikan itu kurang lebih 22%. Itu turun ke RPJMD provinsi yang masih berjalan. Salah satu yang harus kita benahi adalah hari ini adalah mensinkronisasi Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan maupun penataan lainnya. Salah satu adalah penataan Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi. Jadi makanya alhamdulillah sinkronisasi dan dukungan oleh yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur dalam rangka ibu kota provinsi juga dilakukan oleh sebelumnya dilakukan oleh Ibu Wali Kota terdahulu Bu Rahma dalam apa contohnya ketika provinsi membangun bandara, kota membangun menata beberapa kawasan-kawasan yang menjadi apa seperti Tanjung Jaya, Melayu Square, termasuk yang terkini terkait Akau Potong Lembu, Bintan Center, itu kan semua rata-rata sama melakukan dukungan dalam penataan Kota Tanjung Pinang ini sebagai kota provinsi. Ya saya kira untuk 2024 nanti kita coba bersama untuk membantu lagi ini. Apa dukungan? Karena kita APBD-nya kan tidak terlalu besar. Jadi kita nanti berupa dukungan apa yang kita tugas teman-teman akan memberi masukan, saran dan kritik, dan kami wajib harus menyelesaikan persoalan atau informasi-informasi yang mungkin benar atau memang hanya sepihak dari kita komunikasi. Disampaikan bahwa teman-teman semua adalah partner yang bukan mitra pemerintah dalam memberikan saran, kritik maupun masukan-masukan kepada pemerintah. Saya yakin dan percaya bahwa Dinas Kominfo memang salah satu tugas pentingnya di dalam tusinya salah satunya adalah menjalankan kebijakan dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu informasinya sampai ke publik. Kami tidak bisa berjalan sendiri untuk menyampaikan informasi ke publik itu karena tangan kami terbatas. Terbatasnya apa? Kami punya sarana-sarana informasi. Itu kan nggak sembarangan. Kita punya hak untuk itu atas usulannya. Tapi kalau sudah bagus sama-sama ya apa salah? Kan mereka juga orang-orang yang punya pengalaman juga. Mungkin kita tinggal matchingkan aja program-program yang mana yang kita bisa dijalankan semua. Tapi ketika kita menjalankan program dan kita bersama satu, kepercayaan itu mahal. Saya butuh dukungan. Mungkin itu beberapa hal. Saya ambil hal yang masih belum menjadi tugas dan fungsi saya dalam menjalankan ini. Saya yakin abang-abang, kakak-kakak, dan semua kami yang ada di sini pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Ingin saya tanyakan dan ingin saya tahu
bahwa pada prinsipnya Pak PJ ini sudah sangat kenal, sudah sangat melekat. Jangankan di pemerintah provinsi, di pemerintah pusat juga bahas tingkat menteri, beliau sudah sering berkolaborasi. Dan terima kasih atas kolaborasinya kepada OPD yang ada di Kota Tanjung Pinang. Yang kedua yang mau saya ingin tanyakan, tadi tertarik saya terkait pusat ibu kota Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Tanjung Pinang. Dan tentu harapan kita semua Pak PJ bisa benar-benar menjolok APBN untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Kota Tanjung Pinang ini sebagai pusat ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Jangan tertinggal seperti kota-kota lain. Ya, kita lihat bahwa Kota Tanjung Pinang ini ya, mohon maaf, sampai saat ini masih mati suri. Pusat ibu kota, namun nggak ada yang ada di kita Kota Tanjung Pinang. Hapus dulu ya kawan-kawan buat bagi wali kota saya bilang, Pak Hasan. Pertama yang saya minta Pak PJ, selama ini keharmonisan antara para peneliti di Pemkot Tanjung Pinang sangat minim. Saya berharap Pak PJ bisa mengevaluasi dari mulai camat, OPD, dievaluasi kembali agar tidak ada lagi OPD maupun camat yang tidak mau dikonfirmasi oleh para peneliti kami semua. Yang kedua Pak PJ, termasuk saya, kami semua yang ada di sini, mungkin kawan-kawan rekan semua yang puasa selama 4 tahun. Curhat nih. Kita harap sinergi kita antara rekan-rekan wartawan sama Pemkot Tanjung Pinang kembali cerah, bersinar seperti apa yang diimpikan oleh Pak PJ setelah dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tentunya orang lama, kita sudah mengenal Pak Hasan, terutama di rekan-rekan media yang lain. Pak Hasan itu sangat dekat dengan kita. Mudah-mudahan dengan jabatan Pak Hasan sekarang sebagai PJ Wali Kota semakin dekat dengan desa Tegas. Itu harapan kami. Dalam hari ini saya mau mengatakan atau menyampaikan kepada Pak Hasan terkait pengusaha-pengusaha yang ada di Tanjung Pinang, terutama pengusaha konstruksi atau pengusaha perumahan. Ini terkait dengan pihak PUPR ya Pak ya. Saya melihat di sini ada bangunan, salah satunya bangunan yang di kilometer 9 itu pada tahun 2012 mengajukan IMB, mungkin zaman Pak Jody Dayat juga waktu itu masih kepala dinasnya, yaitu saudara Hadican, itu pengusaha ya. Itu sudah kita sering bantai dengan pemerintahan, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut lagi dari pihak PUPR dan terkait. Itu kita menyinggung masalah perda yang dilanggar serta IMB. Ada 3 pelanggaran yang dilakukan pengusaha tersebut, tidak melakukan 3 kewajibannya yang diajukan kepada pemerintah, yaitu membangun blok, pohon, dan parit. Itu sering kita bantu dengan pemerintahan, bukan media saya aja, yang lain juga ada. Tapi saya lihat dari zaman Pak Jody Dayat, PJS Pak Irfan, dan sekarang zaman Pak Rusli, kepala dinasnya, kita mengharapkan teguran pertama dari Pak Jody. Sebagai ibu kota provinsi, yang di dalamnya juga ada ibu kota provinsi dan wilayah kerja dari wilayah kota Tanjung Pinang yang memang tugasnya Pemkot Tanjung Pinang. Itu yang saya sampaikan tadi Bang Yanto, bahwa salah satu tugas tambahan kebijakan yang diambil oleh
saya bilang kita tingkatkan yang kurang, karena akan evaluasi harus intens dengan OPD terkait hal-hal yang kiranya agar ini menjadi program yang nyata sehingga masukan tadi bisa kita laksanakan. Pasar baru sekitar 79 miliar itu juga memang dari APBN atas ikhtiar dan doa kita bersama. Kemudian penataan Pulau Penyengat, jalan lingkar Pulau Penyengat yang didorong oleh Pak Gubernur sampai puluhan miliar ya. Kemudian ada SWRO Penyengat dan TPS 3R Penyengat, itu kesemuanya juga dari APBN. Jalan, nah ini mungkin kalau teman-teman pers ada yang lewat jalan Panglima Dompa ya, yang menembuskan antara Jalan Aisyah Sulaiman Provinsi ke Jalan nah yang sekarang sedang dibangun. Ada total 50 miliar anggaran dari pusat yang mengalir untuk pembangunan jalan di Kota Tanjung Pinang. Kalau salah 3 ruas jalan, nanti mungkin 8 ruas jalan, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kadis PU. Kemudian polder pemuda, nah ini yang menjadi PR kita, polder pemuda kita awasi sama-sama, mudah-mudahan dapat mengurangi titik genangan yang ada di kawasan pemuda dan sekitarnya. Dan kami mohon doa juga, mudah-mudahan tahun depan kita akan bersama-sama mencoba mendorong polder Srikaton. Ini juga penanganan banjir di kawasan bandara dan sekitarnya, kawasan Buaya. Sepertinya ini sudah masuk baseline di PUPR. Mudah-mudahan doakan, kontrol sama-sama sehingga kegiatan ini bisa terrealisasi di tahun 2024. Kemudian Kota Lama dan bandara, serta yang terakhir tentu jembatan. Satu-satunya jembatan flyover yang ada di ibu kota provinsi yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, dan ini saya pikir momen yang luar biasa kita dapat bersilaturahim kepada salah satu dari pilar pembangunan, yaitu instansi pers. Mungkin demikian yang dapat. Kami Perbendaharaan Provinsi mengatakan bahwa di bulan Juli ada sekitar 280 miliar dana alokasi yang masuk ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau Pak Sekda tadi bilang ada sekitar 200 miliar kita. Namun yang menjadi pertanyaan, progres pelaksanaan kegiatan itu sampai di akhir triwulan terakhir ini di anggaran APBN 2023 sudah sampai di mana, Pak? Jangan-jangan udah dialokasikan dari pusat, tahu-tahunya nggak bisa kita laksanakan juga di kota kita. Nah, ini mungkin menjadi atensi kami juga sebagai jurnalis. Sekiranya ada alokasi anggaran yang dari pusat itu bisa benar-benar bisa dilaksanakan dengan bagus di kota kita. Jangan contohnya kota kita ini sebagai objek aja untuk kepentingan orang tertentu yang memang menitip alokasi anggaran proyek dari pusat, tapi imbasnya ada beberapa proyek yang notabene menjadi terbengkalai. Dikasih di masing-masing OPD itu dari POK itu besar. Kami tahu itu. Dinas Pariwisata itu 1 miliar lebih. Dinas Pendidikan itu 1 miliar lebih. Dan kami tahu juga siapa pemiliknya itu. Hanya orang-orang Bapak Ibu nanti yang jadi terperiksa karena nggak dilakukan secara mekanisme itu. Kadang-kadang kami bukan mau mengeneralisasi teman-teman, bekerja sama media tertentu yang notabene medianya itu kita nggak tahu terverifikasi kah atau memiliki standar kapabilitas sama kapasitas tertentu sebagai media enggak. Jadi yang kami harapkan setidaknya ada transparansi. Kemudian dalam hal manajemen pelaksanaan kegiatan itu ya diharapkan sesuai dengan SOP ataupun perpres pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu yang kami masukkan. Terima kasih. Teman-teman pers, saya pikir kan nggak salah saya silaturahmi dengan pers, melakukan ada sedikit kerenggangan komunikasi, ya nggak salah saya buat yang baik. Kita akan menjalin komunikasi lagi agar ya dengan beberapa keterbatasan yang sedang dimiliki, tentu ketika ini bisa dimusyawarahkan dan kan tentu solusinya nanti pasti. Jadi mungkin ya kira-kira terkait dengan pertanyaan yang
nanti OPD teknis Pinang itu. Dan saya berpesan sama teman-teman OPD, teman-teman pers juga, jangan ada rasa sungkan, konfirmasi